Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Blitar. Hari ini kami akan mempraktikkan coaching dengan rekan CGP. Fasilitator kami Bapak Muhammad Nawawi, pengajar praktek kami Ibu Sri Yuwana Partiwi. Selanjutnya perkenalkan, saya Dian sebagai pengamat, rekan saya Butina sebagai coach, dan Bu Amalia sebagai coaching. Langsung saja kita mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina, Bu Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, semuanya sehat. Hari ini Bu Tina dan Bu Amalia akan melakukan praktek coaching. Jadi siapa yang menjadi coachnya dan siapa yang menjadi coachingnya? Ya, kebetulan saya yang menjadi coachnya Bu. Ya, Dan saya sebagai coachnya. ya. Jadi Bu Tina dan Bu Lia sebagai coach dan coaching. Ya Bu, betul sekali. Ibu Tina sudah tahu alur praktek coaching yang Ibu akan lakukan ya? Iya Bu, sudah. Alur yang akan saya lakukan yaitu alur delta, di mana T-nya itu tujuan utamanya, kemudian I-nya adalah identifikasi masalah, R-nya adalah rencana aksi, kemudian PA-nya adalah tanggung jawab. Ya, bagus sekali Ibu sudah memahami alur ceritanya. Kemudian kalau boleh tahu kompetensi yang ingin dikembangkan seperti apa ya Bu? Nah, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kemudian kedua itu sebagai pendengar aktif, dan juga yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, berarti di sini Ibu Tina sudah mengetahui alur dan kompetensi yang ingin dikembangkan. Iya Bu, sudah. Oke, silahkan Bu Tina dan Bu Amalia untuk melaksanakan praktek coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Tina. Iya, waalaikumsalam Bu ya. Bu Tina, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang murid saya di kelas. Iya baik Bu ya. Apa yang ingin Bu Lia ceritakan ya? Begini Bu Tina, sampai saat ini masih ada murid di kelas saya itu yang kurang lancar dalam membacanya. Oke, jadi menurut Bu Lia, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya Bu? Saya ingin mendapatkan ide-ide pembelajaran baru untuk mengatasi permasalahan di kelas saya Bu. Permasalahannya sekarang ini kan adanya loss learning akibat dari pandemi yang baru saja kita alami. Terus akibatnya kurang lebih ada 15% dari murid saya itu tidak bisa membaca. Jadi anak-anak itu ada anak yang membacanya kurang lancar. Itu permasalahan yang saya alami Bu. Ya baik, berarti Bu Lia ingin mendapatkan ide pembelajaran baru ya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya. Coba Bu Lia ceritakan ide pembelajaran baru apa yang Ibu Lia maksud? Yaitu pembelajaran yang meningkatkan, yang bisa meningkatkan kemampuan membaca anakku, sehingga harapan saya murid-murid di kelas saya itu yang dapat membaca secara lancar itu semuanya. Jadi tidak hanya 85%, tetapi semuanya 100%. Iya. Oh gitu ya Bu. Nah, apa indikator pembelajaran Bu Lia yang dapat meningkatkan kemampuan membaca anak tersebut ya Bu? Indikatornya semua murid saya itu nanti termotivasi Bu,
termotivasi, mempunyai keinginan untuk belajar membaca, sehingga mereka itu semua dapat membaca secara lancar. Oh baik, jadi indikatornya itu semua siswa atau murid Bulia termotivasi untuk belajar membaca, begitu ya Bu? Ya, betul Bu. Nah, lalu sehubungan hal tersebut, sekarang dari skala 1 sampai dengan 10, jika di skala 10 itu berarti Bulia dapat mencapai tujuan seperti yang disampaikan tadi. Nah, jika di skala 0 itu berarti belum dapat mencapai tujuannya. Nah, sekarang kira-kira Bulia ini dalam posisi atau berada pada angka berapa ya Bu? Atau skala berapa ya Bu? Berarti posisi saya ya Bu? Iya. Kalau saya perkirakan dan saya amati, saya itu berada di posisi 6 Bu. Ya, di posisi 6 Bu. Nah, posisi 6 itu bisa dijelaskan seperti apa ya Bu? Posisi 6-nya saya itu, menurut saya itu karena saya sudah melakukan asesmen diagnosis Bu. Diagnosis itu saya sudah melakukan dan memiliki catatan. Sudah saya catat semua kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar membacanya. Kemudian berdasarkan hasil tersebut, saya sudah melakukan pendampingan secara individu. Kemudian saya juga memberikan waktu khusus. Saya luangkan waktu khusus itu untuk anak-anak tersebut untuk belajar membaca. Selain itu, saya juga melakukan metode tutor sebaya saat pembelajaran Bu. Jadi saya bentuk kelompok, kemudian anak yang sudah mampu membaca dengan lancar saya minta untuk mengajari temannya yang belum lancar membaca. Namun saat ini saya belum membuat modul baca yang mempertimbangkan gaya belajar mereka Bu. Belum pertimbangkan gaya belajar dan juga belum pertimbangkan minat dari siswa tersebut. Yang saya lakukan seperti itu Bu. Baik, itu sudah bagus sekali ya Bu Ama. Nah, sekarang kira-kira menurut Bu Amalia, bagaimana meningkatkan ke angka atau lebih tepatnya Ibu Amalia ingin meningkatkan ke angka berapa ya Bu untuk minggu ke depan itu? Saya ingin ke angka 8 saja Bu. Saya rasa angka 8 itu sudah cukup baik Bu. Oke, nah angka 8-nya Bulia yang sudah bagus atau baik itu seperti apa ya Bu? Angka 8 itu posisi saya akan mencoba menyiapkan modul baca yang nantinya bisa mengakomodir minat anak dan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka Bu. Nah, wah bagus sekali ya Bu, itu ide yang luar biasa. Terima kasih. Nah, apa yang perlu dilakukan Bulia atau Bapaknya untuk menyiapkan proses pembelajaran seperti yang Ibu ceritakan tadi? Saya nanti akan mencoba membuat sebuah modul baca Bu, di mana di dalamnya itu sesuai dengan minat anak. Misalnya saja jika anak-anak suka bermain sepak bola, umpamanya anak laki-laki suka bermain sepak bola, anak perempuan suka bermain boneka, gimana? Itu saya akan memberikan modul baca yang berkaitan dengan kegemaran mereka masing-masing. Dan proses belajar membacanya akan saya variasi Bu. Saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Seperti contohnya nanti saya akan memberikan dengan media game bisa, terus nanti
anak-anak saya ajak dengan kegiatan di luar kelas seperti itu Bu yang Keren sekali Bu, keren sekali. Nah, kira-kira untuk rencana yang luar biasa itu, kapan Bu Lia akan memulai rencana tersebut? Secepatnya Bu Tina. Rencananya akan saya mulai besok Bu. Saya akan mencari dulu referensi modul dan beberapa video yang nantinya akan saya gunakan sebagai media belajar membaca yang menarik, dan saya juga akan menyesuaikan dengan catatan asesmen diagnostik yang saya lakukan kemarin Bu Tina. Oke, nah kemudian siapa ya kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk melakukan ini? Saya akan minta bantuan Bu Vita Bu. Ya, Bu Vita itu kan pernah mengikuti diklat literasi. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Vita untuk membuat modul baca. Nah, terus kira-kira target modul itu selesai kapan ya Bu? Saya targetkan sekitar 3-4 hari Bu. Rencananya nanti ya akan saya buat, itu saya akan membuat modulnya sekitar 2 hari. Terus saya akan coba susun, kemudian setelah saya susun saya bawa ke percetakan. Jadi saya perkirakan 3-4 hari Bu nanti bisa selesai. Oh gitu Bu. Nah kira-kira bagaimana kita bisa tahu progres dari obrolan kita hari ini ya Bu? Begini saja Bu, kita janjian lagi yuk. Nanti di awal-awal bulan setelah saya melakukan ini kita ngobrol lagi. Gimana Bu Tina? Siap Bu, berarti awal bulan depan nanti kita ketemu lagi ya. Saya tidak sabar untuk mendengar hasil pembelajaran baru yang akan Ibu Lia lakukan. Nah sekarang bagaimanakah perasaan Bu Lia setelah kita mengobrol seperti ini? Alhamdulillah Bu, saya jadi lega, seperti hilang semua beban di benak saya Bu. Alhamdulillah sekali ya Bu. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat untuk Bu Lia dan juga untuk diri saya sendiri ya Bu. Amin Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya untuk sharing. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Tina, Bu Amalia. Praktek coaching yang dilaksanakan sudah sangat baik dalam percakapan. Terlihat sudah alur ceritanya sangat jelas, dan ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan juga terlihat. Semoga kedepannya Bu Tina dan Bu Amalia dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi dan diterapkan dalam kegiatan kita di sekolah sehari-hari. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum mengadakan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Blitar yang dibimbing oleh fasilitator kami yaitu Bapak Muhammad Imam Nawawi dan Ibu PP, Ibu Sri Yuwana Partini. Pada sesi coaching hari ini, saya bertindak sebagai pengamat, sedangkan teman saya Budian sebagai coach dan Bu Tina sebagai coaching. Nah, sekarang kita mulai saja coaching kita hari ini. Kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Dian dan Bu
Waalaikumsalam, Bu Bu. Amalia. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Hari ini Bu Dian dan Bu Tina akan melakukan praktek coaching. Jadi siapa yang menjadi coach dan coachingnya? Ya, kebetulan saya yang akan menjadi coachnya Bu. Dan saya Ya. menjadi coachnya Bu. Jadi Bu Dian menjadi coach dan Bu Tina sebagai coachingnya. Betul sekali. Sebagai coaching begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Ibu Dian sudah tahu alur dari praktek coaching yang Ibu lakukan? Iya Bu, saya sudah tahu alur yang kita gunakan, yaitu alur cerita, di mana yaitu T-nya merupakan tujuan utama dan I-nya merupakan identifikasi masalah, R-nya rencana aksi, dan T-nya tanggung jawab. Seperti itu Bu. Bagus sekali Bu, Ibu sudah memahami alur ceritanya. Kemudian kalau boleh tahu kompetensi yang ingin dikembangkan apa itu ya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah kehadiran penuh atau present, yang kemudian adalah kita hadir sebagai pendengar aktif, dan yang terakhir adalah kita juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Berarti Ibu sudah mengetahui alurnya dan kompetensi yang ingin dikembangkan. Oke, silakan Bu, Bu Dian dan Bu Tina untuk melaksanakan praktek coachingnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kita mulai ya. Selamat siang Bu Dian, permisi. Selamat siang Bu Tina. Bisakah kita ngobrol sebentar Bu? Ya, bisa Bu, monggo silakan. Iya, baik. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada Iya. saya Bu. Apa yang ingin Bu Tina diskusikan dengan saya pada kesempatan hari ini? Nah, ini berkaitan dengan siswa saya Bu yang sering tidak masuk sekolah gitu Bu. Oh ya, itu ya, kira-kira setelah diskusi ini yang Ibu harapkan itu nantinya seperti apa Ibu? Harapan saya setelah kita berdiskusi seperti ini, saya menemukan solusi dari murid saya tersebut Bu, dan murid saya bisa belajar dengan baik dan aktif masuk sekolah lagi begitu Bu. Ya, memangnya permasalahan seperti apa ya yang Bu Tina dengan murid Ibu tersebut? Jadi ini Bu permasalahannya. Akhir-akhir ini murid saya yang bernama Siva itu sering tidak masuk sekolah Bu. Ya, berarti sering membolos itu ya Bu ya? Iya. Kemudian apalagi Bu? Selain itu, dia juga kalau masuk sekolah, kondisi tubuhnya itu lusuh sekali Bu, dan tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian kalau di kelas itu saya juga sering melihat anak tersebut itu tidur gitu loh Bu. Jadi waktu saya menjelaskan malah tidur dan tidak mengerjakan tugasnya ataupun mendengarkan saya berbicara begitu Bu. Ya, kira-kira kalau menurut Bu Tina, anak-anak tadi datang ke sekolah dalam keadaan lusuh, sering tidur, itu apa ya Bu ya yang terjadi pada murid Ibu tersebut? Kalau menurut teman-temannya, ketika saya tanya teman-temannya gitu ya Bu, murid itu memiliki 2 adik Bu, dan salah satunya itu masih bayi. Nah, ibunya itu kerjanya jauh sekali Bu, katanya itu di luar negeri. Nah, ayahnya itu kadang juga bekerja, tapi jika bekerja, anak itu gimana ya Bu? Yang menjaga adiknya itu dia, jadi dia tidak masuk sekolah itu karena disuruh untuk menjaga adiknya tersebut. Ya, berarti anak tersebut intinya di sini tidak terurus dengan baik dan sering tidak masuk sekolah karena menjaga adiknya di rumah karena orang tuanya sedang bekerja. Ya, Begitu ya Bu? sekali Bu. Jadi jika disimpulkan permasalahan Bu Tina, menurut Bu Tina tadi murid yang bernama Siva sering tidak masuk sekolah karena harus menjaga adiknya yang ditinggal kerja oleh orang tuanya.
terus dan menjaga adiknya yang masih bayi Bu ya. Iya. Kemudian jika anak tersebut masuk sekolah, kondisinya itu lusuh dan tidak konsentrasi saat di sekolah, bahkan jika saat belajar itu tertidur di kelas. Begitu ya Bu Tina? Iya, betul sekali Bu. Nah, kira-kira bagaimana ya Bu solusinya? Nah, sekarang Bu Tina sudah tahu dan paham permasalahannya seperti apa. Lalu upaya apa yang akan Bu Tina lakukan untuk anak tersebut ya? Upaya yang akan saya lakukan, pertama-tama saya akan begini Bu, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, untuk memanggil orang tuanya tersebut karena yang di rumah bapaknya atau ayahnya, jadi saya memanggil ayahnya tersebut. Nah, itu tujuannya untuk berdiskusi. Nah, tindakan apa yang bisa dilakukan supaya anak tersebut bisa aktif sekolah kembali. Karena tanpa koordinasi dengan kepala sekolah dan juga wali murid, situasi sulit itu tidak akan menemukan solusi dari permasalahan itu. Iya, itu rencana yang bagus sekali Bu Tina. Kemudian selain itu, apa rencana Bu Tina kepada murid itu sendiri? Itu tadi kan kepada orang tuanya. Sekarang kepada murid itu sendiri, penanaman apa yang perlu Bu Tina berikan supaya murid ibu bisa rajin dan tidak malas belajar dan sadar akan kebersihan dirinya Bu Tina? Iya Bu. Kalau rencana kepada murid saya sendiri ya Bu. Yang pertama saya mungkin akan mengajak diskusi gitu Bu, untuk merencanakan masa depan anak. Jadi diskusi untuk rencananya masa depan anak itu seperti apa. Terus menunjukkan bahwa untuk menggapai cita-cita itu diperlukan usaha yang besar dan juga usaha keras gitu ya Bu. Usaha yang sangat keras dan tidak boleh malas. Nah, kemudian juga menjelaskan bahwa kalau anak itu bersikap malas itu akan sulit meraih cita-cita. Nah, untuk kebersihan diri anak mungkin saya bisa menunjukkan akibat jika tidak menjaga kebersihan diri, maka itu akan berakibat buruk pada kesehatannya begitu Bu. Iya, mantap sekali, bagus sekali rencana Bu Tina. Saya yakin permasalahan yang dapat teratasi oleh Bu Tina dengan baik, menggunakan langkah-langkah yang akan Bu Tina lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Baik. Untuk komitmen saya untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu yang pertama tadi dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga wali murid dari anak tersebut untuk menemukan solusi bersama begitu Bu. Kemudian saya akan memberikan bimbingan intensif kepada anak mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depannya dan pentingnya menjaga kebersihan diri untuk kesehatan dirinya. Dan juga saya akan memberikan atau menyajikan pembelajaran yang menyenangkan supaya murid tersebut akan tertarik untuk belajar dan fokus dalam belajarnya sehingga dia ketika belajar tidak tidur lagi di kelas begitu Bu. Iya, bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar sesuai harapan Bu Tina dan kita bisa membantu anak tersebut hingga sukses. Seperti itu Bu Tina? Iya, terima kasih banyak Bu. Semoga kita bisa menjadi guru yang baik untuk murid-murid kita ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Ya, untuk kesempatannya. Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih atas praktek coaching yang dilaksanakan oleh Bu Dian dan Bu Tina. Di sini saya akan mencoba mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur tirta dan ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan pada saat coaching ini tadi sudah tampak semuanya, ya. Jadi sudah tampak semuanya di checklist saya, semuanya sudah tercentang Bu. Dari mulai tujuan coaching sudah tampak di awal tadi, kemudian indikator permasalahannya juga sudah tampak, rencana aksinya juga sudah tampak, yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak. Semoga kedepannya Bu Dian dan Bu Tina
dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan dapat diterapkan dalam kegiatan di sekolah sehari-hari. Terima kasih Bu. Saya ucapkan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Blitar. Nah, hari ini kami akan mempraktekkan coaching dengan rekan CGP, di mana kami fasilitatornya yaitu Bapak Muhammad Nawawi, kemudian Ibu PP kami yaitu Ibu Sri Yuwana Partepi. Nah, saya Bu Tina di sini sebagai pengamat, kemudian rekan saya Bu Amalia sebagai coach dan juga Bu Dian sebagai coaching. Nah, pada kesempatan ini kita akan mulai untuk sesi percakapan yang praktek coaching yang ketiga ini. Assalamualaikum Bu Lia, Bu Dian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini Bu Lia dan Bu Dian akan melakukan praktek coaching. Jadi siapa ya yang menjadi coach dan coachingnya kira-kira? Saya sebagai coach Bu. Jadi Bu Amalia sebagai coach. Ya, dan saya sebagai coaching. Oke, berarti Bu Dian sebagai coachingnya. Nah, Ibu Lia, di sini Ibu Lia sebagai coach ya. Ibu Lia, apakah sudah tahu alur dari praktek coaching yang Ibu lakukan? Sudah Bu. Untuk alur praktek coaching itu menggunakan alur Tirta, yaitu yang pertama T itu tujuan umum, I-nya yaitu identifikasi masalah, R-nya yaitu rencana aksi, dan T yaitu tanggung jawab. Bagus sekali Bu. Nah, Ibu sudah memahami alur Tirtanya. Kemudian kalau boleh tahu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa ya? Saya ingin mengembangkan kompetensi itu saat sebagai pendengar aktif. Ya, yang pertama, yang kedua itu kehadiran penuh atau present, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Ibu sudah mengetahui alurnya dan juga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, sekarang silakan Bu Lia dan Bu Dian untuk melaksanakan praktek coachingnya pada kesempatan hari ini. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi Bu Dian. Bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar Bu Lia? Ya, silakan Bu. Iya, saya mau bercerita Bu Lia. Seperti ini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya itu yang saya rasakan, siswa saya itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran saya. Dan ketika diberi tugas itu Bu, hanya 50% Bu yang selesai mengerjakan tugas, selebihnya tidak mengumpulkan tugas. Begitu Bu. Jadi menurut Bu Dian, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Ya, saya sangat mengharapkan pada obrolan kita kali ini adalah solusi arahan dari permasalahan yang saya hadapi tentang murid saya di kelas, yaitu kurangnya antusias dia dalam pembelajaran saya dan juga tingkat dalam mengerjakan tugasnya itu hanya 50% seperti itu. Menurut Bu Dian, hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Ya, kalau saya ingat-ingat ya Bu Lia ya,
Hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama, mungkin pembelajaran saya itu membosankan gitu. Menurut anak itu membosankan karena terlalu monoton dan ini ibu saya terlalu banyak dominan, banyak bercerita, berbicara di depan murid-murid saya. Yang keduanya, saya tidak memberikan kesempatan aktif kepada murid saya, Bu. Kurangnya kebebasan siswa saya untuk berbicara pada saat pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu ya. Baik, kira-kira kalau menurut Ibu hal apa saja ya yang dapat membuat murid Ibu antusias kembali dalam pembelajaran Ibu? Ya, kalau menurut saya ya Bu ya, pastinya murid di zaman sekarang itu menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, juga menyenangkan seperti itu Bu ya. Mungkin seperti itu yang ingin anak-anak saya harapkan. Wah, betul sekali kalau begitu. Saya sependapat dengan Bu Dian. Lalu menurut pendapat Ibu, pembelajaran yang bagaimana yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan? Iya Bu. Kalau menurut saya pembelajaran saya hendaknya harus lebih terpusat kepada murid ya Bu, karena di sini kita sudah menerapkan merdeka belajar ya. Dan di sini saya meminta murid untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian kita sisipi ice breakingnya Bu ya. Terus kita kemarin sudah mempelajari tentang mindfulness, itu mungkin kita bisa terapkan saat pembelajaran kita ya Bu ya. Kita berikan atau Bu ya, game-game seperti itu Bu ya, tebak kata, dan itu bisa mungkin ya Bu bisa lebih menarik. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan pada murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Iya, begini Bu ya, kalau saya rasakan ya Bu, mungkin karena tugas yang saya berikan itu menurut anak itu terlalu banyak, dan di situ hanya berisi pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bu, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi anak. Seperti itu Bu yang mungkin ya. Kalau boleh tahu ya Bu ya, Iya. Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas itu? Oh ya Bu, mohon maaf, selama ini saya itu hanya menggunakan buku teks yang ada di kelas saja Bu, seperti itu. Adakah sumber belajar selain buku teks Bu? Gimana ya Bu? Kalau saya pikir itu ada Bu yang jelas sumber belajar selain buku teks. Sekarang itu sudah banyak video-video itu Bu, yang kita bisa perlihatkan ke anak di YouTube itu, atau mungkin sumber bacaan di internet lewat blog atau apa itu Bu. Dan juga mungkin kita bisa memberikan contoh nyata yang ada, kita mengajak anak belajar langsung di sekitar itu Bu, contoh nyata yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin bisa ya. Nah itu betul sekali Bu. Saya yakin sekali nanti bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu nanti antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, baik Ibu. Rencana saya yang pertama adalah saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan bagi anak dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti YouTube, terus bacaan di internet, dan juga kita bisa ajak langsung ke lingkungan sekitar tadi. Kemudian untuk yang keduanya, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak ya, untuk murid saya, dan tugasnya itu saya sesuaikan dengan kondisi murid saya Bu. Sebelumnya saya melakukan tes diagnostik seperti itu Bu, dan saya bisa menerapkan pembelajaran yang
berdiferensiasi Bu, sehingga murid saya tidak terkesan dipaksa dalam belajar, tetapi di sini memang anak-anak itu senang seperti itu dan mengerjakan tugasnya pun juga nyaman. Misalnya nanti saya memberikan tugas untuk membuat suatu karya, itu mungkin anak bisa lebih aktif dan apa ya Bu, lebih antusias lagi Bu. Mungkin juga anak kita suruh membuat video singkat, bernyanyi atau apa, kita sesuaikan materinya Bu, ada puisi juga Bu. Seperti itu. Bagus sekali rencana Budian. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Ya, amin. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini tadi? Ya, saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengaksikan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar yang sesungguhnya. Kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar tersebut kepada siswa saya menurut minatnya. Wah, bagus sekali Budian. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan nanti sesuai harapannya Budian. Terima kasih banyak Bulia atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan solusi arahannya dari masalah saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru-guru hebat yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Assalamualaikum Bulia. Waalaikumsalam Budian. Baik, praktek coaching yang dilaksanakan Bu Amalia, Pak Bulia, dan juga Budian sudah sangat baik. Dalam percakapannya sudah terlihat alur timpanya Bu. Jadi alurnya itu mulai dari T-nya apa, I-nya apa, sampai dengan TA-nya itu sudah terlihat semua. Kemudian juga ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan itu juga sudah sangat tampak. Nah, semoga kedepannya Bu Lia dan juga Bu Dian dapat melaksanakan praktek coaching atau coaching yang sebenarnya dengan lebih baik lagi dan dapat diterapkan di lembaganya masing-masing. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.